Saya sudah menjawab. Mencium batu bukan berarti batu yang menghapuskan. Dong, batu itu. Itu bagi Anda, silakan aja. Silakan aja. Kalau Anda mengimani batu yang menghapus dosa, silakan aja. Wong batu zakar pun Anda katakan menghapus dosa. Silakan. Itu hak Anda untuk mengimani itu. Ya, tai sapi menghapus dosa, silakan. Batu bara menghapus dosa, silakan. Anda bisa baca di dalam Yesaya 6 sampai nomor 7. Kemudian di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi hapus dosa, silakan Anda imani tai sapi hapus dosa, nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan kelima, silakan. Ini dari tadi gue di mute sama host. Sekarang pertanyaan kelima silakan. Apalagi sebelum saya bertanya, awas jangan kabur kamu ya. Batu tadi gitu loh. Nggak apa-apa, itu udah selesai. Itu sudah selesai. Percaya bisa menghapus dosa. Itu gitu. Sudah selesai. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah tidak menyuruh kalian untuk mencium batu. Udah selesai, Bung. Udah selesai. Kita udah selesai. Perintah Allah, perintah Muhammad atau kita perintah udah Umar selesai. yang melihat Muhammad mencium batu. Jadi perintah sudah siapa selesai. mencium batu ini? Bisa nggak diskusi belum selesai. Di sini saya belum selesai. Oke, kalau begitu saya bertanya, kalau begitu. Belum. Kenapa di dalam Yesaya 6 nomor 7 batu bisa menghapus dosa? Jawab. Itu batu perumpamaan, bukan batu real yang kau cium. Siapa bilang itu perumpamaan? Siapa bilang? Saya bacakan dalilnya. Tetapi seorang dari Serampim itu terbang mendapatkan aku. Diam. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Gara-gara batu bara disentuhkan ke mulut, maka dosa diampuni. Coba jelaskan ke saya, silakan. Silakan. Nah, saya sudah kasih Anda kesempatan bertanya, tapi Anda tidak menggunakan dengan cara baik. Belum jawab ya, pertanyaan kan saya. Pertanyaan saya, ya, kenapa? Dengarin dulu cuma. Kenapa batu bara? Kenapa batu bara menghapus dosa? Jawab. 10 pertanyaan, gimana sih? Belum selesai. Iya. Anda saya kasih kesempatan, tapi Anda lari di tempat. Oke? Kalau Anda tidak mau membahas Yesaya, dengar. Kalau Anda tidak ingin membahas Yesaya 6, kita masuk ke Keluaran 29. Ini. Tetapi daging lembu jantan, diam dulu penyembah bangke, diam. Tetapi daging lembu jantan, kulitnya dan taiknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Sekarang pertanyaan saya, kenapa tai sapi bisa menghapus dosa? Jawab. Tai sapi tidak bisa menghapus dosa dan orang Kristen tidak percaya itu. Ini dalilnya. Tetapi lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis. Tadi 10 pertanyaan di luar perkemahan. Dengar. Itulah korban penghapus dosa. Pertanyaan saya, kenapa tai sapi hapus dosa? Jawab. Tadi pertanyaan saya belum dijawab sama kamu. Yang saya tanyakan, saya mau jawab seperti apapun. Dengarin dulu. Tadi kamu menyuruh saya menanya 10 pertanyaan kan? Otakmu yang kerdil itu, yang sebesar zakar ayam itu tidak akan mampu menelaah jawaban saya. Jadi percuma saya menjawab. Sekarang kamu menjawab pertanyaan saya. Kenapa di dalam kitab yang kamu pegang tai sapi bisa hapus dosa? Jawab, Jaspen. Jawab. Intinya orang Kristen tidak percaya ya. Bukan masalah inti, ini tertulis. Ya. Ini tertulis di dalam kitab yang kamu pakai. Saya tidak peduli. Ini kitab yang kau pakai, yang kamu curi dari agama Yahudi. Kau jawab ini sekarang. Kenapa di dalam kitab yang kau pakai itu bakar tai sapi hapus dosa? Jawab. Jawab. Makanya saya tanya, kalian itu ikutin perintah siapa mencium batu? Perintah Allah, Umar atau Muhammad? Itu loh. Lo belum jawab dari tadi. Jangan makanya kau jawab pertanyaan kamu saya. Belum menjawab pertanyaan saya. Kalian itu ngikutin perintah siapa? Kenapa di dalam kitab yang kau pakai itu ada perintah Tuhan bakar tai sapi hapus dosa? Sekarang pertanyaan saya, kau butuh berapa kontainer tai sapi untuk hapus dosamu?
penganut agama warisan penjajah. Kutanya sama Iya, yang penjajah itu POC. Ya, kau baca data itu. Jangan bilang Kristen penjajah. Yang penjajah itu yang Keluaran 29 nomor 14, jawablah wahai penganut agama Islam, warisan penjajah POC ya. Dikatakan di dalam kitab yang kau curi dari agama Yahudi ini, tai sapi menghapus dosa. Jawab. Tapi begini. Jawab. Ya, dengerin dulu Juma dengerin dulu ya. Jawab wahai penganut agama warisan penjajah. Jawab. Jawab. Mau jawab, gue di mute dari tadi. Ya karena kamu lari dari sini. Saya tanya kenapa? Masalahnya pertanyaan saya dari tadi kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Kamu nggak bisa menjawab dari tadi. Kitab yang kalian curi dari agama Yahudi ini mengajarkan kalian menghapus dosa dengan tai sapi? Jawab. Jangan di mute, biar dia jawab dulu. Oke, aku jawab ya. Tadi kau mengatakan bahwasanya orang Kristen itu mencuri Alkitab, mencuri apa tadi? Kitab ya, kitab Yahudi ya. Yahudi kalian curi. Oke, jadi saya tanya, Paulus itu orang mana? Paulus itu orang Roma. Di mana datanya? Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Mampus sudah kau. Di mana? Apa yang disebutkan di situ? Kamu mengatakan Paulus orang Roma. Di situ dikatakan bahwa dia lahir sebagai orang Roma. Mampus. Masih mau datang besok. Mana datanya? Mana datanya? Kan saya sudah bilang tadi samamu barusan. Iya, datanya di mana? Jangan asal ngomong kamu. Paulus itu orang Yahudi, murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Kau mengatakan mencuri kitab Yahudi, kan nggak nyambung kamu ini. Gimana sih? Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Dia orang Roma, coy. Ini orang Islam kok percaya sama Juma ini ya? Aneh loh. Saya sudah nunjukkan dari tadi dia nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Di dalam surat kabar roh kalian itu ngikutin perintah siapa gitu loh. Pewarta 22 nomor 28, Paulus mengaku lahir sebagai orang Roma, cuplis. Galatia 2 nomor 8. Ini asumsi doang ini orang ini. Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang yang tidak bersunat. Berarti dia hanya untuk orang bersunat. Sedangkan Taurat adalah untuk orang yang bersunat. Berarti Taurat yang mana saya terangkan tadi kepada Anda, Keluaran 29 ini itu untuk orang Yahudi. Semua ini yang dikatakan orang ini asumsi. Keluaran itu kitab Taurat. Taurat itu untuk orang Yahudi. Paulus mengaku sebagai utusan untuk orang yang tidak bersunat. Ayo. Sedangkan di Kisah Para Pewarta 22 nomor 28, Paulus mengaku kelahirannya sebagai orang Roma. Ayo, lu mau apa sekarang? Cuplis. Pertanyaan saya, kenapa di dalam agamamu mencuri kitabnya orang Yahudi? Saya nanya 10 pertanyaan. Ini mulai keok dia. Mulai keok dia. Ini belum 10 pertanyaan aja kamu udah nggak bisa menjawab. Mulai keok. Di dalam kitab yang kalian curi, pertanyaan ketiga mana? Pertanyaan ketiga. Mulai dari kitab yang kau curi masuk ke dalam agama seniormu Katolik, di situ diterangkan bahwasanya tai sapi menghapus dosa. Yang saya tanyakan, kalian itu ngikutin perintah siapa? Perintah Allah, Muhammad atau Umar? Di dalam kitab saudara jelas dikatakan perintah mencium batu itu kalian menghapus dosa. Jawab. Di mana ceritanya tai sapi hapus dosa? Siapa itu loh? Perintah ngikutin cium batu. Jawabannya mana? Pertanyaan saya simpel kan? Kalian kan di mana tertulisnya dalam Al-Quran kalau Allah itu menyuruh kalian cium batu? Kitab yang kamu curi dari Yahudi di situ menerangkan tai sapi hapus dosa. Jawab. Oke, yang mencuri siapa? Yang mencuri siapa? Orang Kristen. Ya, orang Kristen itu siapa yang mencuri? Ya, kau bilang orang Kristen mencuri. Yudas, penyembah manusia. Siapa lagi? Ayo jawab. Kenapa kamu diajarkan di kitab hasil curian? Ini orang-orang Islam dibohongi sama si Juma ya. Dengar. Kenapa kitab hasil curian yang ada di gerejamu itu? Makanya saya tanya yang mencuri itu siapa yang mencuri? Sekarang ku tanya samamu. Iya, yang mencuri siapa? Kutanya dulu. Kamu bilang orang Kristen mencuri.
Kutanya dulu, Kristen yang Taurat itu mencuri untuk siapa? Siapa orang? Taurat itu untuk siapa? Taurat itu untuk siapa? Perjanjian barunya Allah dengan orang Yahudi berupa kitab Tanak itu untuk siapa? Tadi kan kamu bilang mencuri. Ya memang Yang mencuri itu mencuri. siapa? Buktinya Ya, orang kalian Yahudi Kristen. waktu Kalian kitabnya hilang Kristen. itu minta bantuan sama orang-orang Kristen kalian untuk mengumpulkan Kristen data. mencuri kitabnya orang Yahudi, makanya kitabnya orang terjemahannya kau sebut perjanjian lama. Lucu ente ini. Sudah keciduk curi kitabnya orang Yahudi masih bertanya siapa yang mencuri? Lah Ya, Kristen makanya aku lah. tanya yang mencuri itu siapa? Kau bilang orang Kristen mencuri. Siapa orang Kristen yang mencuri? Mencuri kitab Siapa orang Yahudi. Kristen yang mencuri? Makanya Ya, kitab datanya kau mana? itu disebut Datanya kitab di mana? separuh nyolong. Datanya di mana yang mencuri itu di mana datanya? Oke, Jadi dengarkan. jangan asumsi Pasang kalau kamu mulutmu ngomong asal baik-baik. nyerocos aja. Pasang mulutmu baik-baik. Pasang mulutmu baik-baik. Ulangan 33 nomor 4. Kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147. Kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Katolik yang bukan Bani Israel memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi? Jawab. Jadi pertanyaan saya belum dijawab sama kamu, Juma. Yang saya tanyakan, saya sudah di mana menjelaskan. perintah Allah di dalam Saya Al-Quran sudah untuk kalian menjelaskan. mencium batu. Kamu Jadi kalian ngikutin bertanya, siapa dan gitu loh. saya sudah Perintah cium menjelaskan. batu ini ngikutin siapa? Kamu bertanya, Muhammad, saya Allah, sudah atau menjelaskan. Umar gitu loh. Ketika kemudian ada perintah kepada kami dalam Al-Quran surah An-Nahl mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, dan salah satu syariat yang diajarkan adalah mencium Hajar Aswad, kami melakukan itu. Ada perintahnya jelas dari Allah untuk mengikuti Rasulullah. Pertanyaan saya kepadamu, karena kamu tidak akan pernah bisa Dalam sanggup Al-Quran di mana menjawab. perintahnya? Dengarkan Makanya dulu saya penyembah tanya. mantan bangke. Iya, daripada penyembah Dengarkan Host, dulu penyembah jadikan bangke. saya moderator host. Lanjut Gurunda. Dengarkan wahai Daripada penyembah cium bangke. batu, percaya batu menghapus Penyembah dosa lebih bangke parah yang loh. dilantik oleh Romawi menjadi Tuhan. Dengarkan. Pertanyaan saya, Lebih mending saya menyembah manusia dari surga daripada saya sekarang mencium batu pertanyaan menghapus saya, dosa. Gimana siapa sih? yang memerintahkan kamu menyembah manusia yang datang dari Iya, langit itu? Hah, ayo, mana Perintahkan kalian jawabanmu? cium batu Mana jawabanmu? di dalam Al-Quran loh. Mana jawabanmu? Di dalam Mana Al-Quran siapa yang perintahnya? Mana perintah? Aduh. Nah ini Kena report, kena dilemparkan aja report. dia ini, Kena dilemparkan report. aja ini si Jaspen ini dilemparkan. Kena report. Ya, Kemana begini nih, teman-teman. Justin? Satu tadi yang menarik ya. Aku minta. Tunggu, Bang Ahmad. klarifikasi Kenapa ditendang, Bang? dulu. Iya biar. Enggak ada kondusif dia. Loh, Mulutnya jangan nyerocos ditendang, dulu. jangan ditendang dulu. Waduh. Ini ada si Jadi Kincai gini. ini. Ya nggak usah, jangan ditendang dulu, Bang. Gini. Kan masih diskusi sama Bang Zuma, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau Gurunda Zuma minta ditendang, baru kita tendang. Tapi kalau beliau nggak minta ditendang, ya nggak usah kita tendang. Iya bang. Ya tapi dianya udah nge-report Gurunda Juma itu. Udah di-report itu. Yang lain biar. Ya itu yang lain, Bang, bukan dia. Dia nggak mungkin bisa nge-report karena dia diskusi. Nggak bisa dia. Jangan ditendang. Aduh. Masih Itu ada sama nggak? Ginca lah, Bang. Iya, tapi kan belum selesai sama Gurunda Zuma. Kan nggak Ya, enak kita. Ntar aku kalau juga- ditanya ya, Gurunda nggak apa-apa Zuma, lah. dengerin dulu Ginca. Jangan motong-motong dulu, diem dulu. Nah, itu dinamika lah. Ah ini Gurunda Zuma biar naik. Dinamika lah itu nggak perlu dibahas lagi lah. Iya. Udah Tadi penyembah biji Iya. zakar itu mana? Penyembah biji zakar tadi itu mana? diturunkan ini sama Ya moderator begini bro, Gurunda. bro Oh, Zuma iya, ya. Iya. Begini. Gimana saudara penyembah mantan mayat? Apa? Masalahnya apa? Saudara Gincu. Apa masalahnya? Bisa Anda bantu teman Anda Ya tadi? jadi gini. Hmm. Ya jadi gini bro. Ada yang Iya. menarik tadi omonganmu. Jadi kau bilang Iya. bukan mencium batu itu yang menghapus, tapi niatnya. Ini ngeri loh. Serius. Jadi gini. Kalaulah dibayangin ada orang mau sholat nih. Artinya kalau kau bicara niat, nggak harus jadi itu barang, maka dia menghapus dosa. Ini kan ngeri. Jadi kalau kita kasih ilustrasi bro, ya minta maaf sebelumnya ya.
Kalau ada orang niat mau sholat, tapi dia ternyata nggak lakuin tuh barang. Apakah itu masuk juga amal baik itu, bro? Ini kan ngeri. Kalau sholat begini, wajib, sabar dengarkan. Sudah, Sabar saya udah dulu. tamat. Sebelum kau selesai Sabar udah dulu paham. dong. Kalau yang namanya sholat wajib, hukumnya wajib dilakukan, ditinggal dosa. Kalau sholat sunat, baru niat untuk melaksanakan sholat sunatnya, itu udah pahala. Tidak melakukan pun tidak gugur pahalanya. Itu, makanya kamu harus belajar tentang Islam. Nah, pertanyaan saya juga hal yang sama buat ente. Di dalam kitab yang kalian curi dari Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, apakah ketika kemudian kalian diperintahkan membakar tai sapi untuk hapus dosa, ketika hanya sebatas niat, Anda tidak mempraktekkan, itu sudah dosa Anda itu sudah terhapus? Jawab. Jawab. Ingat ya, saya katakan sekali lagi. Agama Kristen itu pencuri kitab Yahudi, ya. Catat itu baik-baik. Anda boleh tuntut saya kemanapun dan saya akan buktikan Anda itu pencuri kitab. Kitab Anda itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama lain. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Apakah ketika kalian itu punya niat membakar tai sapi untuk hapus dosa, tanpa Anda praktekkan, baru niat, dosa Anda sudah dihapuskan? Jawab. Ya begini ya, ini agak panjang aku jawabanku ya, kita damailah ya. Jadi gini, konsep di perjanjian lama, bro, memang betul itu letter leg, ya. Di perjanjian lama untuk bangsa Israel banyak macam-macam korban, bro. Nah, saya nggak berbicara jadi, itu. Sabar dulu. Saya tidak berbicara itu. Ini kitabnya orang yang sudah masuk ke dalam tubuh gereja. Sabar dulu, yang sabar. Saya terangkan. Ini kitabnya orang Yahudi sudah masuk ke dalam agama Anda. Jangan lagi Anda memakai jurus Paulus. Itu di perjanjian lama. Nanti itu ujung-ujungnya apa? Itu nggak berlaku lagi. Yang sekarang itu adalah ajaran kami, nenek Lucifer. Yang saya tanya ini secara global. Kitabnya orang Yahudi masuk ke dalam tubuh Kristen, maka kitab itu harus berlaku. Jangan Anda pakai hanya sebagai topeng supaya kalian itu bisa nyamar-nyamar seakan-akan pengikut Yahudi. Oke, meskipun saya tahu kitabnya orang Yahudi diambil oleh Katolik untuk menutupi agama mereka yang adalah agama pagan, penyembah dewa. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kalau di dalam agama Kristen ini mempraktekkan hasil curian mereka dalam Keluaran 29 nomor 14 ini, apakah hanya sebatas niat, tidak bakar tai sapi, dosa kalian bisa ditebus? Jawab. Ya, kalau bisa jangan di-mute lah, saudara enak ya. Jadi gini, kalau bisa juga pas aku jawab jangan dipotong. Aku orang nggak bisa. Anda bukan guru di sini. Anda adalah terdakwa di sini karena Anda bukan ketakutan. Ini bukan gereja, bukan tempat membodohi orang. Ini bukan tempat membodohi orang. Ini kita harus jujur mengakui kebenaran, Bung. Kami tahu agamamu adalah agama tipu-tipu, kami paham itu. Tapi jangan Anda praktekkan sekarang ini, Saudara Gincu. Anda terangkan aja, Anda melakukan itu, bro. Makanya begini. Kami di sini siapa? Kami di sini siapa? Kekristenan. Kekristenan. Apa hubungannya kitab Keluaran ini dengan kekristenan? Sebentar. Enggak usah sebentar, jawab sekarang. Apa hubungannya kitab Keluaran ini dengan agama Kristen? Sabar. Jadi jangan kalau sabar. satpam itu harus sabar, apa hubungannya bro. antara itu. kitab Keluaran ini dengan Kristen? Apa hubungannya? Ya sabar. Kalau security itu udah dilatih tuh, sabar lah, bro. Kau ini agak beda. Jadi gini, security yang bro, membunuh Tuhan kau, Gincu. Jadi security yang membunuh Tuhan kau, lupa kau, Gincu. Iya. Security Roma yang menghabisi nyawa Tuhan kau itu. Aduh, gimana betul. Sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya kitab Keluaran dengan agama pagan Kristen? Jawab. Ya, jadi gini. Sebenarnya satpam itu udah terlatih untuk sabar sih, tapi kalau ditanya ini yang membunuh Tuhan kau, Gincu. Jadi satpam yang membunuh Tuhan kau. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang ini lupa kalau Tuhannya itu mati gara-gara satpam Romawi.
Ya. Jadi pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan pagan Kristen, penyembah korban sapam yang mati di atas pohon? Silakan jawab. Nah, jadi gini ya, jadi yang satpam mending duduk di pojokan dulu ya, biar ku jawab. Jadi gini. Ini sapam yang bertanya. Di konsep. Ini Aduh. sapam yang bertanya, Mana sih mau bosku. jawab? Iya, Ini makanya. sapam yang bertanya, Dulu, mantan pembunuh dulu. Tuhanmu yang digantung di atas pohon. Oke, pertanyaan seorang Iya, dulu, sapam yang makanya. membunuh Tuhanmu itu adalah apa hubungannya antara Udah dengarkan, panas dia. antara kitab Keluaran milik Yahudi dengan orang-orang Kristen yang menyembah dulu, korban Bunda sapam Jamu. yang mati di atas pohon? Jawab. Ayo. Jawab Udah panas Ginja. dia. Jadi gini. Jawab langsung Iya, aja lo, makanya bukan jawab jadi dong. gini. Jangan dipotong Hubungannya dong. apa Jawab. gitu loh. Jawab. Hubungannya adalah Jangan dipotong. gitu loh. Jawab. Ya, jadi Hubungannya gini. adalah gitu, Nah, bukan ini jadi menarik gini. pertanyaannya ya. Jadi gini. Ya. Iya. Ya, ini pertanyaannya menarik ini. Iya, Jadi gini. harus. Ya. Konsep penghapusan dosa ya di perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Dinda Israel Ardiansa, dilanjut dulu persis sebentar. sama. Siap. Ada Ya. tamu saya, ya sebentar. Persis sama. Ini Ah, si Gincu takut penyembah dia. korban Takut sapam dia di atas dibalikkan. pohon. Jadi Kalau nggak nggak apa-apa. menjawab turunin aja Takut ya. deh. Tunggu. Saya ada ponakan. Takut dia. Jadi gini, Siap Gurunda. Sorry. emang Juma itu kalau tiap ada Ginca itu pasti takut. Gini Dia Ginja, takut tadi kan dikejar ditanya. analisisnya ya. Jadi gini, Tadi kan ditanya. Sabar dulu lah, biar ku jawab. Enggak, ya pertanyaannya apa tadi? Biar ku jawab dulu. Ya pertanyaannya apa? Ya masalah Enggak, korban. pertanyaannya Bang Zuma Kan barusan begini. apa? Enggak, Konsep- pertanyaannya aja dulu apa? Sebentar dulu. Enggak, ulangi dulu pertanyaannya. Sebentar lah. Loh, pertanyaannya apa kok sebentar Ya masalah ditanya? korban kan. Loh, enggak. Salah. Ini gimana sih, host? Salah. Enggak gini loh, biar diskusinya gimana sih, lancar, biar diskusinya lancar. Pertanyaannya Bang Zuma apa? Ya coba kau ulangin aja. Karena itu kan masalah korban. Ya udah, masalah kitab juga kan. Ginca yang ditanya. Iya, masalah kitab juga sama. Yang ditanya apa? Enggak, barusan yang ditanya Bang Loh, Zuma apa? Tadi kan katanya kenapa kitab Taurat tuh? Kitab Taurat diambil tuh, benar nggak? Enggak Salah satunya itu kan juga, pertanyaannya. kan aku jawab. Jadi gini. Enggak itu pertanyaannya. Oh ya udah, kau ulangin aja. Gak merhatiin. Ya udah, kau ulangin aja. Gak nyambung makanya. Nggak, Apa ulangin aja kalau hubungannya? Apa hubungannya? Dengerin, makanya kalau ada orang tanya itu nomor satu itu kau pegang bolpen nggak di situ? Pegang nggak? Kan ingatanmu lemah. Begini, makanya Kan tiap ingatanmu ada lemah. orang ngomong, Dengerin dulu. tiap ada Tanya orang aja, ngomong, Ardi, itu jangan banyak. Kan ingatanmu lemah. Kau dicatat gitu loh. Kan Kalau lemah ingatannya begitu. dicatat. Jadi gini, bro. Jadi gini. Yang Kok jadi menarik gini? tadi Belum omongan selesai. Zuma, Iya. Pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya? Apa hubungannya kitab Taurat yang Ketika diturunkan? ada duri katanya. Woi, Ketika ada duri di jalan. woi, apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada Dengerin. bangsa Israel? Jadi Dengerin ketika dulu. ada Oh, orang ini yang orang nggak bisa dikorupsi diskusi itu, nih orang. Ya di Jawab dia, KPK. Pak Ardi. Ini, Udah nggak bisa dijawab dia. Iya, apa sih? Ada ilmu. Yang ditanya itu apa hubungannya, Ginca? Apa Ini hubungannya kitab yang diturunkan untuk bangsa Israel, ya ini Taurat, apa hubungannya dengan penyembah manusia atau Tuhan yang digantung di tiang salib? Hubungannya apa? Jawabannya Ya, berarti begini. hubungannya Maka adalah tadi pertanyaan gitu dia dong. banyak, kan. Loh, Iya, sabar. gimana ini? Ya, jadi Gimana disepakkan aja ini si Ginca ini dari sini. Jangan Bang, ya, sabar kambing kok tak Bang, pada takut sih. sabar Bang Ahmad, sabar, iya, sabar Bang. kambing nggak perlu takut lah. Jadi gini, ya. Jadi gini. Bukan Kalau di jadi kampung- gini, pertanyaannya Itu apa mengendek. hubungannya? Nah, Berarti jadi jawabannya wajar adalah, gitu. berarti jawabannya adalah hubungannya adalah begitu loh. Hubungannya adalah tidak mengajarkan menyembah Nabi Cabul. Aduh, kalau ini baru Iya, diturunin. Begini, bro. Nah, itu bener. Kalau itu diturunin bener.
Ya. Jadi bukan jadi gini bukan. Begini. Hubungannya adalah Jadi gitu kambing jawabannya. itu, Lu kok kambing? Ditanya apa hubungannya kok ke kambing? Dasar manusia kucluk. Sebentar ya teman-teman, di bawah Bang Zuma masih ada tamu ya, teman-teman ya, masih ada pada tamu. takut? Jangan takut lah. Lu bukan takut, Lincah ditanya itu apa pada- hubungannya? Yang ditanya itu apa hubungannya? Kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa Yahudi dengan kaum penyembah manusia itu apa hubungannya? Oh iya, ada hubungannya. Jadi gini, Apa hubungannya? Silakan. Kitab Taurat itu, sabar. Kitab Taurat itu berisi historical, bro. Jadi kalau kau tahu Oh, historical, ditanya apa hubungannya? Wah, isinya. paham. Jadi, ya, nggak apa-apa. Biasa memang kami kalau nggak Kacau, menembak, pasti ketawa kacau. sendiri. Jadi gini, ya. Kok jadi gini Jadi lagi? terkait masalah tadi niat itu. Terkait masalah niat. Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat Bayangin, dengan orang kekristenan yang yang merupakan dipenjara. bukan bangsa bersunat? Apa hubungannya? Kok Jangan gitu Kamu lah. jawab pakai retorika segala. Jawablah. Iya, jadi gini. Jawab lincah. Yang menariknya. Kok jadi gini lagi? Iya. Menariknya. Iya, jadi gini. Jadi gini lagi 200 kali udah jadi gini. Kok di mute sih? Ya kan jadi gini. Ya. Kamu jadi menjawab gini. Perhatiin. Jangan jadi Jadi gini lagi. Jadi gini lagi. Jadi Ya. gini. Yang Jadi ngeri gini. jawabannya Iya. gini dari pihak kambing ya. Ketika bicara niat ini ngeri loh. Ini ngeri. Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat, yakni bangsa Israel atau bangsa Yahudi, dengan kaum Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Jangkrik. Hubungannya ini barang Oh colongan. iya. Jadi memang kalau kambing itu harus sabar. Dengar jawaban dulu ya. Jadi Hubungannya adalah kalaulah tadi dikatakan ya ada duri di jalan. hubungannya apa? Kucluk. Ini orang kok menjawab aja. Iya Bang Ahmad, ini Itu orang jawaban susah ini. paling bodoh loh. Aku Serius. jam Itu gini-gini jawaban nih paling mau bodoh itu tendang dari aja dulu. ini dari sini. Enggak Sabar. sesuai. Sabar Bang Ahmad, sabar. Sabar saudaraku. Jawab dulu, kita permalukan dulu Bang Ahmad. Tenang aja, dia malu di sini. Itu jawaban paling bodoh loh, serius. Masalah Loh. niat itu. Loh, ini bukan soal niat, ini pertanyaannya adalah ya, dengerin Orang sekali lagi, kepala dengerin sekali itu lagi. banyak yang Dengerin sekali lagi pertanyaannya. Apa hubungannya, ini pertanyaan Gurunda Zuma ya. Gurunda Zuma kalau udah masuk monitor ya Gurunda ya. Oke, apa hubungannya kitab Taurat Jangan berani yang dia, diturunkan untuk bangsa bersunat, yakni bangsa Yahudi, dengan bangsa atau umat Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Jawab. Di kitab Taurat itu ada 10 perintah Allah. Ya, perhatiin ya. Yesus di perjanjian baru ya, dia kasih pembahasan tentang 10 perintah Allah itu yang dituliskan oleh Musa pada 2 loh batu, bro. Jadi kalau terkait masalah korban yang tadi dibahas sama temanmu itu yang suka mengembek, Loh, hubungannya dulu apa? konsepnya kan udah dijawab gimana? Apa hubungannya? Ini Hubungan dengan Kristen Ya, apa? Hubungannya dengan Kristen tuh apa? loh, Lah itu lo, kan ada lo. 10 perintah Allah Saya di nggak situ, tanya bro. hubungannya dengan Yesus. Loh, Saya tanya makanya hubungannya nggak dengan nyambung. Kristen. Emang Yesus Makanya kenal nggak nyambung. Kristen? Emang Yesus kenal Nggak Kristen? nyambung. Sekarang saya tanya, Nah, Yesus itu dia, bersunat biar nggak? kita jawab. Yesus sunat nggak? Ya sabar. Enggak, Yesus sunat Itu udah nggak? pertanyaan ke-10. Jadi Enggak, gini, biar Yesus ku jawab sunat dulu, nggak? biar ku jawab. Ya. Pertanyaannya adalah apa hubungannya
apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel yang notabene mereka adalah bangsa bersunat dengan kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Saya nggak tanya hubungannya dengan Yesus karena Yesus itu bukan Kristen dan Yesus itu bersunat. Saya nggak tanya itu. Pertanyaannya Bang Zuma adalah, apa hubungannya dengan kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Jawab. Zuma itu nggak berani kalau sama Ginca, nggak berani. Aduh, banyak congor lah kau. Ditanya apa? Tahu memang pernah tahu lebih Ginca ini. Suruh gurundamu. Jawab pertanyaannya. Nggak bisa kau jawab, banyak bacot lo. Jawab pertanyaannya beliau. Apa hubungannya? Jawab. Dia takut dikejar sama Ginca. Hubungannya apa? Malu dia. Jangan diturunkan biar dia malu dia. Ini si Roy ini Kristen juga saya rasa, Bang. Roy Kristen, Roy. Oh iya, Kristen. Roy Kristen. Oke, kalau Ginca nggak bisa jawab, teman-teman, Ginca nggak bisa jawab ya, clear. Oke, kita mengarah ke Roy. Bang Roy, monitor. Takut. Ya, karena Ginca nggak bisa jawab. Pertanyaannya, Bang Roy, apa Zuma hubungannya? itu nggak pernah berani. Diem dulu, Gincu. Gincu, diem dulu. Itu. Woi, kotoran bernyawa, diem. Oke, Bang Roy, pertanyaannya Bang Zuma adalah apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat dengan kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Bang Roy, silakan. Saya jawab ya. Ya, jawab. Ya, yang menurunkan kitab Taurat itu ke bangsa Yahudi itu Tuhan Yesus. Ngarang. Lebih sakit daripada Ginca. Karena Tuhan bangsa Yahudi itu yang turun ke dunia yang kamu kenal dengan nama Isa. Sejak kapan tuh ada Yahudi itu Yesus? Makanya belajar, jangan congor. Di mana dikatakan bahwa dalam perjanjian lama mengenal kata Yesus? Lu mengacung-acung baik. Jangkrik, aku ketawa. Ini makin parah. Kalian kan sampai tanya emosi apa begini. hubungannya. Begitu saya kasih tahu hubungannya apa, kalian bingung. Karena Oke, bodoh. jadi gini. Oke, sekarang aku pakai ilmu kalian. Jadi gini. Nah, Enggak jadi usah gini. pakai ilmu kami. Oh ya udah jadi gitu. Begini, Jadi gitu. begini, Ya udah dengar aku dulu. rubah jadi gitu ya. Jadi gitu Dengar aja. dulu. Gitu, Sebentar, gitu, sebentar, ya. sebentar, Begini. sebentar. Sabar, Dengar. sabar Bang Roy. Sabar. Dengar. Sabar Bang Roy. Sabar ya. Oke, di mana tertulis bahwasanya yang memberikan kitab Taurat itu adalah Yesus. Saya minta datanya di mana? Dimanapun, tidak ditulis dimanapun. Ya sudah, berarti ngarang. Tidak ditulis dimanapun. Ngarang berarti. Saya ikuti narasi kalian tadi. Oke, Katanya kan diikutin. Taurat itu, Berarti Taurat dasar itu kan dicuri sama dasarmu dari mana? Kamu bilang itu kitab itu Taurat itu diturunkan oleh Yesus. Oke, sekarang kita tanya. Sabar dulu. Kapan Islam Sabar dulu, tenang. Enggak usah udah kesurupan. Sabar. Islam curi. Sabar dulu Bang Roy. Kapan Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sabar Islam mencari? Sabar dulu. Kapan Islam? Kapan? Nah, udah saya jawab lah. Sabar. Sekarang saya tanya. Udah sabar. Kapan Islam? Kapan Islam? Kesurupan. Kapan Islam? Kapan gitu. Ini apalah ini diskusi kayak gini nih. Aduh, kacau ini. Sabar dulu Bang Roy. Sabar dulu ya. Sabar dulu Bang Roy. Sabar. Di mana tadi kan Anda nggak bisa menunjukkan. Nah, Anda tahu dari mana bahwasanya yang nurunkan kitab Taurat itu Yesus? Itu tahu dari mana? Kapan kalian Aduh, kacau ini. Kapan kalian curi? Kang Chan mau nggak makan ini oten? Kapan kalian curi? Makan. Hah? Kapan? Siapa yang mau makan ini?
Bang Ahmad makan dong. Kenapa? Kan kalian Ini. apa? Nah, tuh. Bisa kau nggak diskusi, kau nggak bisa ditendang aja kau dari sini. Tuh, kalau kena Bang Ahmad kau ditendang kau ya. Kalau kena aku masih sabar. Ini Bang Ardiansa ini Goblok. penyebar berita. Iya nggak apa-apa, aku goblok nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah, saya juga tidak apa-apa. Anda tahu dari mana Yesus yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa? Anda tahu dari mana? Boleh bodoh, yang penting Iya. Perhatikan pertanyaannya, baru kamu jawab. Jangan Aduh. kamu nyerocos saat orang bertanya. boleh bodoh, yang penting jangan Islam. Habis nih datang. Kok pada habis ibadah minggu pada blow on semua sih? Ya goblok Islam ini. Habis minum anggur dia bang, anggur memabukkan dia baru minum anggur. Habis pada minum anggur lu pada lu. Hah? Iya, habis perjamuan kudus. Ngamuk di maring. Minumnya di sana, ngabuknya di sini. Gimana sih? Maboknya di Komal. Mana gurumu? Jawab aja. Enggak, pertanyaannya gini, Bang Roy. Bang Roy bisa nggak diskusi, Bang Roy? Bisa nggak diskusi? Sekarang saya tanya. Mana? Ya, Bang Roy bisa nggak diskusi? Yang congor itu mana congor? Ya udah kita tanya, Bang Roy bisa nggak diskusi? Congor itu mana congor? Iya, aku congor. Congor mana congor? Ya udah, diskusi bisa nggak? Bisa nggak diskusi? Congor siapa mana congor? Udah tendang aja lah kayak gini. Jangkrik emang. Ini penyebar berita bisa nggak diskusi? Saya tanya. Bang, aku bisa nanya nggak ya? Bisa diskusi nggak? Bisa. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Bisa diskusi dengan kondusif? Bisa. Jangan Baik. mencelah, jangan Oh menista. enggak ada. Tadi pertanyaannya Bang Zuma. Ini saya mewakili Bang Zuma karena beliau masih ada tamu. Kalau Bang Zuma udah monitor bersuara ya Gurunda. Nanti kita kembalikan kepada Gurunda ya. Pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat yakni Yahudi dengan Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Mana? Ayo Bang, jawab. Ya hubungannya apa gitu? Hubungannya Taurat dengan Kristen itu hubungannya apa? Penyebar. Iya, halo. Gimana Bang Ya. jawabannya Bang? Jawabannya apa Bang? Udah jelas pertanyaannya tadi? Hubungannya sebenarnya sih apa ya? Kalau Yesus itu kan disunat itu karena budaya Ini Yahudi. bukan ngomong Yesus Bang. Ini nggak ngomong Yesus. Apa hubungannya kitab Taurat Musa yang diturunkan untuk bangsa bersunat yakni Yahudi dengan orang Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Saya nggak ngomong Yesus. Saya ngomong orang Kristen yang bukan bangsa bersunat. Hubungannya apa? Ambulan. Suaranya nggak jelas, yang jelas suaranya penyebar. Hubungannya apa hubungannya? Dia tanya balik ke kita. Gimana sih? Pertanyaan lain aja lah. Bisa jawab, nggak bisa jawab gitu aja. Saya nggak bisa jawab bang gitu. Gini, Bendera putih. itu kan kalau ajarannya Yahudi itu kan hukum Taurat. Nah, Kristen itu kan ilmu kasih. Loh, Terus bukan itu. terus Bukan Nah, itu dulu. pertanyaannya. Hukum- Pertanyaannya hukum bukan itu. Taurat
hukum Taurat itu kan kita jalankan juga. Yang 10 hukum Taurat itu jangan berzina, jangan menduakan Tuhan, jangan membunuh, jangan poligami. Itu kita jalankan. Jangan menduakan Ya, Tuhan itulah itu. hukumannya. Oke, jangan menduakan Tuhan itu. Enggak, pertanyaan saya gini, hubungannya ini kita fokus ke pertanyaan ya. Pertanyaannya Bang Zuma ini sebenarnya. Apa hubungannya? Ya kan? Apa hubungannya yang notabene kitab Taurat yang diturunkan khusus untuk Bani Israel, yakni bangsa bersunat, khusus ya, bangsa Israel, ya, dengan orang Kristen yang notabene bukan bangsa Israel dan juga tidak bersunat. Hubungannya apa? Hubungannya, jadi sebelum turun Yesus, sebelum turun ajaran Yesus itu, memang yang pertama kan ajaran Taurat. Nah, jadi itu untuk siapa? Sebelum turun itu kan udah diajarkan. Untuk siapa hukum Taurat kan itu? udah dibilang nanti akan dari Musa. Ya, untuk siapa? Untuk bangsa Israel atau bukan? Iya, bukan untuk bangsa Israel. Ya, jauh di Israel. Untuk bangsa Israel bersunat gak mereka? Mereka bersunat, tapi sabar. Satu-satu dulu Bang Kris. Bang Kris satu-satu ya, biar Mbak penyebar dulu ya. Atau Bang Kris mau jawab? Lah kan ada hubungannya. Oh ya udah, Bang Kris ya yang jawab ya. Ya, di Oke, kitab hubungannya Taurat kan apa? Hubungannya kan di kitab Taurat banyak berbicara tentang nubuatan sampai pada Yohanes dan Yesus di Kitab Matius Taurat 11. untuk bangsa siapa, Bang? Itu sebenarnya untuk bangsa Israel ya. Boleh nggak digunakan untuk bangsa selain Israel? Boleh untuk Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 khusus untuk hai Bani Israel yang dipanggil siapa, Bang? Iya, Bani Israel, betul. Sekarang saya tanya, Anda Bani Israel atau bukan? Saya bukan Bani Israel. Anda merasa terpanggil nggak ketika Nabi Musa bilang, hai Bani Israel, Anda merasa terpanggil nggak? Saya merasa terpanggil. Ya ilah, astagfirullahaladzim. Anda bukan Bani Israel, Bang. Iya, saya bukan Bani Israel. Kan yang membuka hubungan Bani Israel, orang bukan Israel itu yang membuka hubungannya. Siapa? Itu kan dari Yesus sendiri. Yesus Bani Israel bukan? Dia Israel. Sekarang kan yang dipanggil sekarang tunggu ya, dengerin dulu. Yang dipanggil di Markus 12:29 siapa? Sama Yesus. 12:29. Siapa yang dipanggil di Markus 12 ayat 29? Siapa? Saya baca dulu ya. Ya. Siapa? Baca. Markus 12. Yang dipanggil domba bukan serigala. Ayo. Coba 12, saya tanya. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Siapa tuh? Orang siapa? Dengar dulu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang siapa? Orang siapa? Itu disebut orang Israel. Orang Israel yang dipanggil Yesus siapa? Tapi kan jangan baca di situ kan? saja. Mulai kan? Satu konteks mulai kan? Semuanya itu. Mulai. Yang pertanyaan saya simpel, Bang. Bang, dengerin. Pertanyaan saya, yang dipanggil Yesus itu orang Israel atau orang bukan Israel? Jawab. Itu memang bukan Israel karena memang Tuhan Yesus mau datang. Kok bukan Israel? Gimana sih? Hai orang Israel. Terutama iya orang Israel. Sorry ya. Orang Israel. Sekarang saya tanya, Abang orang Israel bukan? Saya bukan orang Israel, tapi kan Yesus katakan akan mengabarkan Injil ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dari mana kita tahu itu kitab itu kalau tidak dikabarkan? Saya juga tidak jadi Kristen kalau kitab apa yang kitab apa yang disuruh kabarkan? Kitab apa itu? Coba perhatikan ya. Enggak, saya tanya kitab apa yang disuruh sebarkan Yesus ke seluruh dunia? Kitab apa? Ya kitab Injil dan Taurat. Injil di Markus 1 ayat 1, di mana Injil Yesus Kristus itu sekarang? Markus 1 ayat 1, coba buka.
Archeto evangelio iso Kristo huio toteo. Di mana sekarang evangelionnya itu? Kata Anda. Markus 1 ayat 1. Coba baca. Markus 1 ayat 1. Di mana sekarang itu? Di mana Injilnya? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Di mana? Di mana Injil Yesus sekarang? Ya, Injil Yesus sekarang kan dari firman Tuhan yang kita baca-baca sekarang itu, lanjutan dari pekerjaan murid Yesus. Iya, yang kita mana? semua bisa baca. Yang mana Ya, Injil saya Yesus pegang sekarang yang mana? Injil. Hah? Saya sedang pegang kitab Injil. Gimana pertanyaan? Injil Markus itu termasuk Injil? Ya, kalau ditulis Injil Markus, Matius, Markus, Lukas, Yahya memang ditulis Injil. Kenapa? Ya itu Injil berarti. Itukah yang disebarkan Yesus pada saat itu? Injil Markus, Injil Yohanes itukah? Ya, kitab Injil ini kan di depannya ditulis mulai Injil, ya. Hmm. Kalau bicara Injil kan kita akan bertanya-tanya sampai ke Perjanjian Lama, apa yang tidak bisa dijawab. Perjanjian Lama bukan baru, Injil. Bacalah Perjanjian Lama bukan Injil. Lah itu kitab Taurat memang benar kok. Ya sudah. Loh katanya tadi yang suruh nyebarin Injil. Sekarang ke Taurat gimana sih? Lah kan ini kitab Injil dan Perjanjian Lama Baru itu kan tidak ada istilah ya Perjanjian Lama Baru. Pertanyaan Ini saya, benar, ya. Di mana kitab Injil Yesus Kristus sekarang itu? Di mana? Ini yang sedang saya baca ini. Oh, berarti Markus itu termasuk Injil Yesus Kristus. Markus itu betul? Tetapi kan Injil mengutip. Betul atau salah? Jawab dulu. Betul atau salah? Markus itu, Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu termasuk Injil yang diberitakan Yesus, betul? Betul? Itu betul. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Sabar. Ya, sabar. Tenang dulu. Sabar, Bang, sabar ya. Sabar. Nah, jadi Markus inilah teman-teman, kita kesimpulan di sini ya. Markus inilah Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas inilah yang disebarkan oleh Yesus pada saat Yesus masih di dunia. Betul? Betul? Iya. Oke. Yesus diangkat ke surga tahun berapa? Anda kan bilang ke surga. Yesus diangkat ke surga tahun berapa? Kalau nggak dicatat di Alkitab, jangan tanya. Kalau saya juga tanya kamu nggak tertulis. Usia berapa? Usia berapa Yesus diangkat ke surga? Usia berapa? Apa dijelaskan kan tulis usianya berapa? Kalau dia ada 33 tahun. 33 tahun. Iya. 33 tahun. Sekarang pertanyaan saya, Injil Markus ditulis tahun berapa? Di Alkitab ini saya tidak lihat tahun berapa ditulis. Ya makanya ditulis tahun berapa? Sudah gini aja isi Alkitab. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dong. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Injil Markus. Anda kan sabar. Host, tolong kecilin saya, host. Sabar. Nih ya, kita ke Markus ya. Kita ke Markus. Nih. Sejarah Alkitab Indonesia. Markus. Kalau Yesus naik ke sorga tadi usia 33, ternyata ini ditulis tahun 55 sampai 65 Masehi. Berarti puluhan tahun setelah Yesus naik ke surga. Gimana caranya Yesus memberitakan sesuatu yang belum ditulis? Jawab. Iya. Ini ditulis tahun 55 sampai 65. Iya. Ayo. Iya, masalahnya apa kalau puluhan tahun dia naik ke surga? Kalau puluhan tahun ditulis. Gini loh. Gini. Yesus diangkat tahun 33 Masehi. Oke. Sementara Markus ditulis tahun 55 Masehi. Duluan mana? Yesus naik ke sorga atau penulisan Markus ini? Duluan mana? Emang Yesus lahir tahun berapa? Kamu tahu nggak itu?
Tahu. Tapi nggak usah bahas lahirnya. Tahun berapa? Kita bahas naiknya aja. Ya, Naik ke sorga. Loh, yang saya tanya naik ke sorga meninggalkan dunia ini tahun berapa Yesus? Kalau kamu punya catatannya, itu saja yang kamu baca. Kalau itu Loh, gimana sih tulisan ini orang? orang Kristen, Oh, berarti usianya Yesus sampai 65 tahun di dunia, gitu? Gitu? gila. Kalaupun Markus menulis kapan itu, Ya. yang jelaskan dia menulis berdasarkan apa yang disaksikannya. Entah Loh. tahun berapa itu. Katanya ditulis. tadi Itu Anda menjadi bilang soal. yang disebarkan Isi. Yesus adalah Injil Markus. Ternyata pada saat Yesus di bumi itu Markus belum ditulis. Tuh. Baru ditulis 55 sampai 65 Masehi. Padahal Yesus ada di bumi sebelum tahun 33 Masehi. Gimana cara menyebarkan sesuatu yang belum ditulis? Gimana cara menyebarkan sesuatu yang belum ditulis? Gimana caranya? Nyambung nggak kira-kira? Itu siapa yang menulis buku yang kamu baca? Itu karangan Loh, siapa itu? Sejarah.sabda.org. Ini sejarah Alkitab Indonesia. Ini dari Yayasan Lembaga Sabda Kristen ini. Yayasan Kristen ini. Nih. Emang kamu pikir Islam? Nih, aku bukain. Kalau soal data kita Yayasan Itu buku Lembaga, pun dengerin sumbernya dulu, dari dengerin mana, dulu, kan? Tahu sumbernya. dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Yayasan Lembaga Sabda. Oke, Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan apa ini? Kristen. Islam atau Kristen ini? Kristen. Itu Kristen non profit. Apa itu Kristen Non profit itu tidak dipungut biaya. Tidak dikomersilkan. Paham? Oh iya ya. Nah, jadi ini Kristen atau Islam ini tulisannya? Oke lah. Oke. Kristen. Ya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa, emang dia Tapi Kristen kok, masa nggak boleh? Dasarnya juga dari mana? Kan Anda tidak tahu literatur yang dia baca juga Anda tidak tahu. Nah, ini literatur saya, yayasan. Oh, berarti ini Yayasan Lembaga Sabda orang Kristen salah berarti. Gitu. Berarti yang benar Anda kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau yang benar Anda, sekarang saya tanya, kalau memang Anda yang benar, sabar. Kalau memang Anda yang benar, silakan Anda tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data bahwasanya Markus ditulis tahun 55 sampai 65 Masehi. Sekarang tunjukkan data ke saya bahwasanya Markus bukan ditulis tahun itu. Jawab, mana datanya? Dengar ya, untuk tahun mana datanya? Ya, kita nggak boleh ngarang. Saya nggak ada Woi. data, saya memang nggak ada data. Oh, dasar nggak ada data, cuman congor doang. Lah, kita kan mau bahas Injil isinya, bukan latar belakang. Saya kan bukan ahli teologi, cuma saya tertarik. Ya kalau bukan ahli teologi ya berarti ngapain? Jawab. Kalau nggak ahli nggak usah jawab, diem aja biar Pak penyebar ini yang jawab. Namanya diskusi, kita kan mau bahas isi Alkitabnya. Lah buktinya kita diskusi, saya kasih data, Anda menolak data saya, itu bukan diskusi namanya. Saya punya data, Anda nggak punya data, Anda tolak data saya. Saya punya tesis, Anda nggak punya antitesis, Anda cuman punya asumsi liar. Kalau saya punya tesis, bantah tesis saya dengan antitesis. Paham? Kita kan mau bahas Alkitab dan Al-Qur'an dan kitab Musa. Udahlah, yang lain silakan teman-teman. Kang Chan atau Gurunda Zuma udah monitor? Udah Kang Chan, silakan Kang Chan. Bang Imrus atau siapa? Silakan. Oh, malas saya diskusi ini. Oh, nggak ada datanya ternyata. Aku pikir ada. Apa diganti aja Bang Ardian? Ya, siapa nih yang mau diskusi? Bang Juma udah hadir kah Bang Juma? Belum ya. Bang Kang Chan ada mau diskusi sama Christian Waluni? Silakan Christian, coba apa yang mau ditanyakan tadi? Apa yang mau diskusikan Christian? Ya, silakan Christian. Yuk Christian, silakan. Saya ya. Oh. Di Alkitab Perjanjian Baru ya, ada yang dikutip oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Artinya
Tuhan Yesus itu masih menggunakan kitab Musa ya, seperti hukum Allah ya, 10 perintah Allah itu kan sering dianggap sudah tidak berlaku lagi. Tetapi ada ayat-ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu tidak membatalkan perintah Allah itu. Tetapi di antara Kristen sendiri ya, berbeda pendapat tentang itu, dan Muslim sendiri saya lihat ada kesamaannya ya. Kalau Fokus bang, berbicara fokus. Apa? hukum, Fokus. ya, Apa pertanyaannya kalau jadi? Fokus. pertanyaan saya ya, kenapa 10 perintah Allah itu kalau kita bicara masalah Sabat itu dianggap itu hanya untuk orang Israel saja, padahal Yesus tidak menganggap demikian, itu untuk manusia. Nah itu kata Yesus bang. Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Domba itu Bani Yakub, bukan untuk kalian. Bahkan dari domba-domba Bani Yakub dari kandang yang lain tetaplah Bani Yakub. Itu kata Yesus. Nah, sekarang kenapa Kristen malah ngaku-ngaku itu kitabnya Kristen, padahal itu bukan untuk kalian. Ya nggak apa-apa anggap begitu, tapi coba saya kutip Alkitab ya, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11 hukum apa yang dikutip? Sebab iya, dengar dulu. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum. Terus kenapa Injil itu kan ambil dari kitab Musa juga itu? Inilah di sini kita temukan hubungannya Injil dengan kitab Musa. Loh, ya itu betul. Justru malah Paulus di dalam Galatia pasal 2 nomor 16, tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Pertanyaan sekarang, abang mau ngikutin siapa? Mengikutin Yesus yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu tidak dibatalkan, atau Paulus yang mengatakan tidak dibenarkan mengikuti hukum Taurat? Ya, Galatia pasal 2 nomor 16. Silakan abang cek. Ya. Yesus juga kan punya kalimat tentang hukum Taurat itu ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jadi ada betul. hukum Itu udah betul. Taurat memang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu sudah batal. Tapi hukum Allah itu ada tertulis di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Suci di surga. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana? Dia tidak membatalkan. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik saja tidak ditiadakan dari hukum Taurat. Lukas 16 ayat 17, Matius 5 ayat 18. Dibacalah Matius 5 ayat 18, bacalah. Tidak akan ditiadakan. Apa yang abang pahami dari tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat? Saya baca dulu. Karena Matius, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terus Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk... betul itu. Untuk apa? Bahwa aku datang tidak untuk meniadakan. Nah, betul. Makanya betul di situ pertanyaannya, kenapa Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2 nomor 16, tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat? Siapa yang harus saya percaya sekarang? Paulus atau Yesus? Kita harus percaya Yesus karena Paulus juga berbicara itu ada latar belakangnya. Betul, berarti Paulus salah. Bukan salah, memang ada yang batal dari inilah dia. Bukan 10 perintah Allah yang sudah digenapi di kayu salib itu yang sudah berakhir. Semua hukum tidak ditiadakan satu titik pun dari hukum Taurat, kata Yesus. Ketika Yesus, Bang, kata Yesus tidak ditiadakan satu titik pun dari hukum Taurat. Itu kata Yesus. Kata Paulus tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Abang percaya Yesus. Kalau abang percaya Yesus, abang tolak itu Paulus.
Oke, saya tolak tulisan Paulus itu. Mantap, Ayat itu. gitu. Sekarang begini, Matius Bagus. 5, Sekarang abang 19. percaya Yesus Dengar ya. dulu. Nah, sebentar bang. Yesus mengatakan di dalam Matius 15:24, aku